Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada seri tutorial membuat aplikasi rental mobil dengan menggunakan Framework CodeIgniter. Dan pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat fitur transaksi ya pada aplikasi rental mobil kita, sehingga nantinya customer sudah bisa melakukan transaksi rental mobil dan data dari transaksi tersebut akan masuk ke dalam tabel transaksi. Maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini adalah kita akan menampilkan semua data transaksi yang ada di dalam tabel transaksi ini ke dalam halaman admin, sehingga nantinya admin bisa mengelola status pengembalian, kemudian tanggal pengembalian, denda, dan juga status rental apakah sudah selesai atau belum. Oke, langsung saja kita akan mulai untuk menampilkan data transaksi ini di halaman admin. Jadi silakan teman-teman login terlebih dahulu di halaman admin. Kita masukkan username yang sudah kita daftarkan sebelumnya, username-nya admin, kemudian passwordnya admin, kemudian kita login. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kita sudah punya sebuah menu transaksi ya. Jadi nantinya kita akan menyimpan semua data transaksi itu di tabel atau di menu transaksi ini. Tetapi kalau teman-teman klik ini page not found, kenapa? Karena kita belum membuat controller transaksi ini. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan untuk menampilkan data transaksi di halaman admin adalah kita akan membuat controller transaksinya terlebih dahulu. Jadi silakan teman-teman buka text editornya, kemudian buka folder application, folder controllers, kemudian di dalam folder admin kita buat sebuah file yaitu transaksi.php, klik kanan new file, kemudian kita save as dengan nama transaksi.php. Oke, kemudian kita buka tag PHP, kelas transaksi extend CI controller, kemudian kita buat function defaultnya yaitu index, public function index. Oke, kemudian di dalamnya kita akan load view yang nanti akan kita buat. Supaya lebih mudah, teman-teman bisa copy saja dari salah satu controller yang sudah kita buat sebelumnya. Contohnya saya akan ambil dari dashboard ya. Ini saya copy, klik kanan copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian untuk view utamanya kita ganti ya. Ini kita ganti dari dashboard menjadi data transaksi. Jadi nanti kita akan membuat sebuah view di dalam folder admin dengan nama file data transaksi. Oke, kemudian untuk menampilkan ya data transaksi yang ada di sini, kita akan join beberapa tabel ya. Karena di sini ada beberapa data yang kita ambil dari tabel lain. Contohnya ID customer, ini kita ambil dari tabel customer. Lalu ID mobil, ini kita ambil dari tabel mobil. Maka di sini kita buat lebih dahulu query-nya. Query-nya kita akan simpan di dalam variabel data. Kemudian nanti untuk melakukan looping, kita buat inisialnya di sini, contohnya transaksi. Oke, kemudian kita buat query-nya di sini $this, kemudian DB. Lalu query, kita masukkan query-nya select bintang ya dari tabel from, dari tabel transaksi ya. Jadi kita ambil semua data yang ada di tabel transaksi ini. Kemudian ini kita jadikan sebagai TR ya. Untuk nanti kita ambil ID-nya. Kemudian kita ambil juga data dari tabel mobil. Ya, karena kita membutuhkan ID mobil. Ya, di sini ID mobil untuk nanti mengambil tipe mobilnya apa. Ya. Jadi kita ambil tipe mobil yang ada di bukan tipe ya, merek ya.
merek mobil yang ada di sini itu berdasarkan ID-nya, karena ID ini kita ambil lalu kita masukkan ke dalam tabel transaksi yang ada di sini. Ya, jadi kita perlu mengambil data dari tabel mobil, ini kita buat sebagai MB. Kemudian kita juga mengambil data dari tabel customer. Ini kita buat sebagai CS ya. Karena sebelumnya kita ambil ID customer ya. Sehingga nanti kita bisa ambil ID customer ini itu namanya siapa? Ya, contohnya ID customer 3 namanya adalah Adi ya. Jadi kita ambil nanti nama ini untuk kita tampilkan di halaman transaksi yang ada di admin. Oke. Kemudian kita buat di sini where kita ambil ID mobil yang ada di dalam tabel transaksi. Ya, kita mau memberitahukan bahwa ID mobil ya, ID mobil yang ada di dalam tabel transaksi yang ini itu sama dengan ID mobil yang ada di dalam tabel mobil. Ya, jadi query-nya seperti ini, where TR kita ambil dari tabel transaksi ya, maka kita buat dulu di sini TR ID mobil itu sama dengan ya ID mobil yang ada di dalam tabel mobil ya. Jadi kita ambil MB ini, MB titik ID mobil, sorry bukan IF ya, ID ya. Jadi kita mau kasih tahu bahwa ID mobil yang ada di dalam tabel transaksi yang ini itu sama dengan ID mobil yang ada di dalam tabel mobil, sehingga nanti kita bisa mengambil name atau field mereknya di sini. Oke, kita lanjut ya, itu untuk ID mobil. Lalu kita tambahkan lagi di sini N ya. Kita mau ambil lagi data customer. Ya, jadi N kita ambil lagi data customer dari tabel transaksi. Jadi tabel transaksi tadi TR ya. TR titik ID customer itu ya sama dengan, jadi ID customer yang ada di tabel transaksi itu sama dengan ID customer yang ada di dalam tabel customer ya. Jadi kita masukkan di sini ID customer yang ada di dalam tabel transaksi ya. ID customer yang ada di dalam tabel transaksi itu sama dengan ID customer yang ada di dalam tabel CS. Jadi kita buat CS di sini. Kita ambil dari sini CS, kemudian ID customer. Oke. Jadi kita select semua data yang ada di dalam tabel transaksi, tabel mobil, tabel customer, di mana ID mobil yang ada di dalam tabel transaksi sama dengan ID mobil yang ada di dalam tabel mobil. Dan ID customer yang ada di dalam tabel transaksi sama dengan ID customer yang ada di dalam tabel customer ya. Kemudian di sini kita result untuk mengenerate query-nya. Kemudian kita akan tampilkan data yang sudah kita panggil di sini, itu kita akan tampilkan nanti di dalam tabel transaksi. Kita akan tampilkan di dalam view data transaksi. Sehingga kita ambil variabel data ini, kita masukkan di sini, koma $data. Oke, untuk controllernya sudah selesai. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menampilkan ya data transaksinya di dalam tabel data di dalam view data transaksi. Jadi sekarang silakan teman-teman buka folder views, kemudian buka folder admin, lalu di dalamnya kita buat new file, klik kanan new file, kemudian kita save as dengan nama data transaksi.php. Oke, kemudian di sini kita buat kelas main content, div main content, kemudian kita buat di sini text section,
kelasnya section, kemudian di sini kita buat section header ya, div section header. Lalu kita buat tag H1 untuk judulnya data transaksi. Oke, kemudian di bawah tag div ini kita akan buat tabelnya ya, untuk menampilkan data transaksinya. Jadi buat tag table. Kemudian di sini kita akan buat kelas table responsive. Kenapa kita buat di sini kelas table responsive? Karena kalau teman-teman lihat di sini ada banyak sekali field atau kolom ya, sehingga nantinya kalau kita tidak membuat table responsive, maka tabelnya nanti tidak muat ya untuk menampung semua data yang ada di sini. Sehingga kalau kita buat kelas table responsive, maka dia nanti tabelnya menjadi responsive dan bisa menampung semua data yang ada di sini. Responsive. Oke. Kemudian kita buat lagi kelas table di sini, lalu table border ya. Kemudian table strip. Ya, ini adalah semua kelas dari Bootstrap. Silakan teman-teman kalau mau belajar Bootstrap, di channel ini juga saya sudah menyediakan tutorialnya. Lalu kita buat tag tr. Yang pertama kita buat tag th ya. Yang pertama kita akan menampilkan nomor. Kemudian kita akan menampilkan nama customer. Jadi kita buat saja di sini customer. Kemudian mobil, data mobilnya, nama mobilnya maksudnya. Kemudian tanggal rental. Lalu tanggal kembali. Kemudian harga sewa ya, harga sewa per hari. Kemudian denda per hari. Lalu tanggal dikembalikan. Kemudian status pengembalian. Lalu status rental ya. Oke, jadi teman-teman pastikan ya apakah semua fieldnya sudah masuk sesuai dengan tabel yang ada di sini. Ya, sepertinya sudah masuk semua ya. Kemudian di bawahnya kita buat action. Jadi action ini nanti untuk menentukan bagi admin apakah transaksi sudah selesai atau transaksinya dibatalkan. Oke, sekarang kita coba lihat dulu apakah tabelnya sudah muncul. Kita ke browser lalu kita refresh. Oke, silakan ke transaksi. Nah, oke ya, sekarang sudah muncul semua tabelnya yang ada di sini, tetapi sepertinya responsifnya belum muncul ya. Kita coba lihat dulu. Kita coba buat sebuah tag div di sini. Div, kemudian table responsive. Oke, kemudian tag div-nya itu kita pindahkan di bawah tag penutup tabel. Yang ini kita hapus. Coba kita lihat apakah responsifnya ini ya sudah muncul ya. Jadi ini kita bisa geser ke kiri dan ke kanan. Oke teman-teman, sekarang untuk header table-nya sudah tampil. Sekarang kita akan tampilkan tabel kita ya. Kita akan tampilkan tabel kita. Oke, jadi di bawah tag tr kita for each ya, buka tag php. Di sini tadi kita sudah buat inisialnya yaitu transaksi.
Sebelumnya kita buat dolar nomor dulu sama dengan 1. Lalu kita for each dolar transaksi as $tr. Oke, jangan lupa kita tutup for each-nya, buka tag PHP, lalu end for each. Oke, kita buka tag tr, lalu buka tag td. Yang pertama kita tampilkan nomor PHP dulu ya, PHP echo, kita ambil dolar nomor ini, dolar nomor plus ya, supaya dia auto increment. Lalu td, selanjutnya kita tampilkan apa? Customer ya. Oke, kita tampilkan customer, buka tag PHP, lalu echo dolar ya, kita ambil ini dolar tr. Kemudian ya, karena tadi kita sudah melakukan join table di sini, sehingga kita bisa mengambil field apapun yang ada di dalam tabel customer ya. Jadi di sini ada sebuah field yang namanya nama. Jadi kita ambil ya namanya di sini. Jadi kita ambil di sini, kita tampilkan di sini nama ya. Coba kita lihat apakah sudah muncul. Sleeveless. Nah, ini ya sudah muncul ya. Nama customernya adalah Adi. Kita tes apakah ID-nya Adi ini sama dengan nama yang ada di dalam tabel customer. Kita coba lihat. Di transaksi itu ada ID customer, ID-nya sama ya. 3 dan 3. Oke, kita coba lihat apakah ID customer 3 ini namanya Adi. Kita lihat di tabel customer. Oke, ini adalah ID customer 3 dan benar ya namanya Adi. Ya, sehingga di sini muncul nama Adi. Oke, kita lanjut untuk mengambil data dari dalam tabel mobil. Ya, mobil apakah yang dia rental? Kalau di dalam tabel transaksi yang ditampilkan itu hanya ID mobilnya, bukan nama mobilnya. Maka kita tadi perlu untuk join table supaya kita bisa ambil nama atau merek mobilnya. Jadi, ini kita bisa copy saja lalu paste di bawahnya. Paste di bawahnya, kemudian kita ambil nama fieldnya yaitu merek. Kita lihat lagi. Nah, oke ya, jadi muncul di sini. Kemudian kita ambil tanggal rentalnya. Sini kita paste lagi, lalu ini kita echo. Oke, jadi kemudian dolar TR, nama field dari tabel transaksi adalah nama fieldnya adalah tanggal rental. Jadi tanggal rental. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, tanggalnya sudah muncul ya. Nah, ini kita bisa ubah, teman-teman bisa ubah mulai dari tanggal, kemudian bulan, lalu tahun. Ya, caranya adalah kita echo di sini, lalu kita panggil date, ya. Kemudian formatnya adalah D ya, jadi hari pertama atau tanggal, kemudian M atau bulan, lalu Y. Oke, kemudian koma, kita panggil di sini str to time. Str to time. Oke, kemudian di dalam time ini kita hapus dan kita pindahkan yang ini. Oke, jangan lupa titik koma di sini. Kita coba lihat hasilnya. Oke ya, jadi sekarang yang duluan tampil adalah tanggal, bulan, dan tahun. Ya, teman-teman juga bisa ubah strip ini menjadi minus seperti ini. Oke ya, seperti ini, tapi saya lebih suka menggunakan yang ini. Oke, selanjutnya adalah tanggal kembali ya. Jadi ini kita bisa copy saja, paste di bawahnya. Kita ubah nama fieldnya yaitu tanggal kembali. Coba lihat hasilnya. Oke ya, sudah muncul. Kemudian denda ya, denda. Kita buka tag td, lalu php echo. Nah, jangan lupa untuk menampilkan format rupiah
ya. Jadi kita tampilkan di sini format number format ya, supaya nanti bisa menampilkan format rupiah. Number format, kemudian $TR, kita ambil nama fieldnya yaitu harga ya. Oke, harga duluan ya. Kemudian di sini kita buat koma, lalu 0 ya, 0 tidak ada angka di belakang desimal maksudnya. Kemudian koma lagi, strip, koma, kemudian koma lagi, strip, lalu titik. Kita coba lihat hasilnya. Oke ya, sudah muncul di sini. Kita tinggal tambahkan RP di sini. Nah, oke. Demikian juga dengan denda, ini kita copy lalu paste di bawahnya. Ini jadi denda. Oke, sudah tampil. Kemudian di bawahnya selanjutnya adalah tanggal pengembalian. Ya, jadi jangan lupa perbedaan antara tanggal kembali dan tanggal dikembalikan. Tanggal kembali adalah tanggal yang dipilih oleh customer ketika dia melakukan transaksi. Ya, jadi pada saat dia melakukan transaksi kan ada form. Ya, di form itu ada tanggal rental dan ada tanggal kembali. Nah, tanggal kembali yang dari form itu adalah tanggal yang ada di sini. Sementara tanggal pengembalian ini adalah tanggal berapa sebenarnya customer mengembalikan mobil tersebut, sehingga nantinya apabila dia mengembalikan lewat daripada tanggal kembali ini, maka akan berlaku denda yang ada di sini. Maka di sini kita untuk menampilkan tanggalnya itu kita bisa membuat pengkondisian terlebih dahulu. Ya, jadi kita buat PHP, buka tag PHP, kemudian if $ST, kita ambil nama fieldnya adalah tanggal pengembalian ya. Apabila tanggal pengembalian di dalam tabel transaksi, coba kita lihat tabel transaksi. Nah ini ya, apabila tanggal pengembalian formatnya seperti ini, jadi nolnya 4 kali, ini menggambarkan tahun, kemudian ini bulan, ini tanggal. Apabila tampilannya di dalam tabel seperti ini, jadi ini kita bisa copy saja, lalu kita masukkan di sini, ya. Itu artinya kan kalau misalnya tampilannya seperti ini, belum ada tanggal berapa dia mengembalikan mobil tersebut, maka kita echo saja di sini, kita buat echo, kita buat seperti ini, ya. Tetapi selain daripada format ini, ya, artinya kalau kita sudah memasukkan tanggal berapa dia mengembalikan, artinya formatnya pasti berubah, bukan seperti ini. Tetapi formatnya mungkin akan menjadi seperti ini. Ya, ada tahunnya, ada tanggalnya, dan ada bulannya. Oke, jadi else, kita buat else di sini. Ya, selain daripada format ini yang tampil, contohnya formatnya seperti ini, sudah ada tanggalnya, tahunnya, dan bulannya, maka di sini kita echo, kita buat format date. Ya, kita samakan aja seperti yang di atas, yang ini. Echo date, formatnya adalah day, month, and year, tahun ya. Lalu kita buat str to time, lalu $ST dari field tanggal pengembalian. Oke, ini bukan tanda tanya ya. Oke. Kita save lalu kita lihat. Oh ya, ada yang error di sini ya. ST. Oh, bukan STTR maksudnya. TR di sini. TR ya. Nah, oke, jadi karena di sini formatnya masih 000 semua, artinya belum ada tanggal pengembalian, maka di sini kita buat seperti ini saja, tanda minus. Oke, kemudian kita masuk ke status pengembalian, teman-teman. Nah, untuk status pengembalian ini, itu kita bisa ambil saja dari status yang ada di dalam tabel mobil, ya. Jangan lupa untuk status pengembalian ini, apabila dia 0, itu artinya mobilnya sedang dipinjam atau sedang dirental. Tetapi kalau 1, mobilnya sudah dikembalikan atau tersedia.
Jadi kita bisa ambil saja dari tabel mobil, kita buat di sini TD. Kemudian kita buka tag PHP, if oke, $tr status, apabila status mobilnya itu adalah 1, maka kita echo di sini. Oke, kembali. Ya, sudah kembali maksudnya. Oke, oh ini salah ya. Ini seharusnya berada di atas. Di sini. Oke, kemudian else selain daripada 1, maka kalau selain daripada 1 berarti sudah pasti 0 ya. Karena statusnya hanya 2, 0 atau 1. Kita echo di sini belum kembali. Kita coba refresh. Nah, oke ya. Jadi ini statusnya belum kembali. Kenapa? Karena di sini ya, ID mobil 5 dan 6 ini statusnya masih 0. Ini coba kita ubah jadi 1. Kita lihat apakah berubah. Nah, berubah ya, jadi kembali. Ini kita kembalikan lagi ke 0. Oke. Selanjutnya adalah status rental ya. Status rental ini kita bisa copy saja dari sini ya. Ini nanti kita akan perbaiki belakangan saja ketika kita membuat action selesai rental. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Untuk sementara kita copy saja dari sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat tombol ya. Kita akan membuat tombol di sini action. Jadi ada 2 tombol yang akan kita buat teman-teman. Tombol pertama adalah tombol untuk menyelesaikan transaksi. Dan tombol berikutnya adalah untuk membatalkan transaksi. Jadi tombol ini itu akan muncul ketika ada status transaksi. Nah, salah satu syarat atau salah satu ciri yang menandakan adanya transaksi adalah mobil statusnya 0. Apabila statusnya 1, itu artinya belum ada transaksi terhadap mobil tersebut. Jadi di sini kita akan melakukan pengkondisian lagi. Kita buka tag TD lagi. Sorry, bukan TR ya, TD. Lalu buka tag PHP. Ya, jadi kita buat di sini if $tr ya. Apabila statusnya ya sama dengan 1, itu artinya belum ada transaksi. Maka kita tidak akan tampilkan tombolnya di bawah. Kita tidak akan tampilkan tombol selesai transaksi dan batal transaksi karena belum ada transaksi. Ya, sekali lagi kalau 1 itu artinya belum ada transaksi karena mobilnya masih tersedia. Jadi kita echo saja di sini. Kita buat seperti ini. Lalu else ya, selain daripada 1 itu artinya mobilnya statusnya 0. Kalau 0 itu artinya ada transaksi, maka kita tampilkan tombol transaksi di bawahnya. Jadi untuk menampilkan tombolnya, ini kita bisa cut dulu. Kita cut di sini, kemudian ini kita tutup di sini. Oke, kemudian di bawahnya kita tutup PHP-nya seperti ini. Ya, jadi ini pembukanya, ini penutupnya, dan di dalamnya kita buat tombolnya. Oke, jadi kita buat dulu di sini div row ya. Jadi supaya nanti tombolnya sejajar. Kemudian kita buat tag A. Ya. Href-nya ini kita buat sebuah function yang nanti kita akan buat di dalam controller transaksi. Jadi kita buka tag PHP, lalu echo base URL. Oke, kemudian di sini kita masukkan admin, nama ininya, nama foldernya, kemudian nama controllernya adalah transaksi, dan nama functionnya nanti kita buat transaksi selesai. Transaksi selesai. Oke, kemudian di sini mungkin kita buat tombol ya. Ini hapus btn, btn sm, btn
btn primary saja atau success boleh. Kemudian di dalam tag A-nya ini kita gunakan saja icon font awesome ya, supaya tidak terlalu panjang ada tulisan begitu. Kita buat di sini class. Oke, FAS, FA check seperti ini saja. Oke, kita coba lihat apakah tombolnya sudah muncul. Nah, oke ya, jadi ini tombolnya sudah muncul. Nanti ketika admin ya mengklik tombol ini, maka akan tampil lagi form untuk menentukan apakah statusnya itu sudah dikembalikan atau belum. Kemudian ditentukan lagi apakah status rentalnya itu sudah selesai atau belum. Kemudian untuk menentukan berapa total denda dan juga total biaya sewa, yaitu adalah kegunaan daripada tombol ini. Kemudian kita juga butuh satu lagi tombol untuk membatalkan transaksi. Ini kita copy saja dari sini, copy lalu paste di bawahnya. Kemudian ini kita buat tombolnya danger warna merah ya. Kemudian kita arahkan ke admin /transaksi batal. Nanti kita buat function ini belakangan saja di video-video berikutnya. Lalu untuk font awesome-nya ini FAS FA times. Oke, kita save lalu kita refresh. Nah, ini ya sudah muncul tombolnya, tapi ini terlalu mepet. Kita bisa tambahkan di sini margin type 2, MR2. Oke, sudah ada marginnya. Nah, itu ya teman-teman, untuk video kali ini sebenarnya cukup sampai di sini. Kita sudah menampilkan data transaksi ya ke dalam tabel admin, sehingga nanti admin bisa mengelola setiap transaksi yang masuk. Ya, tapi sebelum saya mengakhiri video ini seperti biasa, saya akan menunjukkan terlebih dahulu sintaks yang sudah kita pelajari pada hari ini. Tadi kita membuat sebuah controller ya, sebuah file di dalam tabel admin, ini namanya transaksi. Kemudian kita buat function index. Silakan teman-teman salin dan cocokkan dengan sintaks teman-teman semuanya. Kemudian kita buat variabel data untuk memanggil data dari tabel transaksi, mobil dan customer. Kemudian kita buat panggil atau load view utamanya, yaitu data transaksi. Jangan lupa kita ambil $data ini dari sini. Oke, silakan teman-teman salin dan cocokkan dengan sintaks teman-teman semua. Kemudian setelah itu kita juga tadi membuat view ini ya, data transaksi itu di dalam tabel admin yang ada di di dalam folder admin yang ada di dalam folder views. Ya, jadi kita membuat tadi ya seperti ini. Lalu kita buat tabelnya. Ini struktur tabelnya, headernya. Untuk table headernya ini, lalu table datanya ini. Silakan teman-teman pause lalu salin apabila ada error atau kesalahan. Oke teman-teman, itu dia tutorial untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang error ya, silakan tulis di kolom komentar. Apabila ada waktu saya akan jawab, tetapi apabila saya tidak punya waktu, mohon maaf saya tidak bisa jawab. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.